Selamat siang Pak Hendro. Ya, selamat siang. Pak Hendro, terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk melakukan interview bersama Kilat Media. Apa alasan dari Pak Hendro Priyono sendiri menyebut Zakon Kabinet yang terbaik diwujudkan di pemerintahan Prabowo Gibran? Begini, saya tahu apa yang menjadi pemikiran Pak Prabowo itu dari hampir semua kata-katanya yang terrilis di publik, dan beberapa juga mungkin pernah saya dengar, bahwa Pak Prabowo itu seorang yang merindukan persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi kalau beliau mengakomodir orang-orang hanya karena dukungan dari partai politik ataupun dukungan dari orang-orang yang terdekat dan lain-lain ya, yang merasa berjasa dalam kampanye presiden, tidak sesuai dengan keinginannya dan aspirasi beliau yang selalu mendambakan persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi yang terbaik memang adalah Zakon Kabinet, yaitu kabinet yang terdiri dari profesional, para pakar, bukan saja teori tapi mengalami dalam praktek, berprestasi dalam praktek. Tentu saja bukan berarti di parpol tidak ada orang-orang profesional. Bisa juga kan dari parpol orang-orang profesional juga ada gitu yang bisa dipilih. Tapi tidak berarti parpol-parpol mendikte dengan mengajukan menteri-menterinya yang dipilih oleh dia. Nggak bisa dong, kan yang mau pakai Pak Prabowo. Jadi yang milih harus Pak Prabowo. Misalnya dari partai apa dipilih ini, atau di partai yang itu ini. Yang milih harus yang mau pakai dong. Jadi parpol harus penyedia, bukannya mengajukan harus ini. Dan apalagi kalau harus di kementerian yang ini, yang semuanya nggak bisa. Karena walaupun Pak Prabowo itu dari partai politik, tapi setelah menjadi presiden beliau adalah partainya bangsa Indonesia. Jadi seluruh partai yang memilih dan tidak memilih beliau harus mendukung beliau sebagai pemimpin dari bangsa ini. Dan saya rasa senang dengan kemenangan Pak Prabowo terpilih, dan saya sangat optimis ke depan Indonesia akan melangkah jauh lebih maju, lebih cepat artinya, dan lebih tepat. Menurut Bapak, apa yang bisa diharapkan dalam pemerintahan Prabowo Gibran yang akan datang ini, Pak? Banyak yang bisa kita harapkan. Yang pertama, apa yang menjadi legasi dari Pak Jokowi itu bisa dilanjutkan. Karena terlepas dari kelemahan yang ada, kekurangan yang ada karena manusia biasa, tapi Pak Jokowi sudah bekerja keras dan berhasil. Ya, bayangkan, kita lihat saja dulu, kita pakai kereta api dulu kan bertumpuk-tumpuk di atas, orang pada bawa ayam. Sekarang kita naik bus, kita di mana-mana juga bandara ada, pelabuhan dibangun, infrastruktur begitu bagus. Gimana ekonomi mau bagus kalau infrastrukturnya jelek, kan juga menjadi satu masalah. Tapi itu semua sudah diatasi. Ada juga satu kebanggaan nasional. Dulu saya pernah puluhan tahun yang lalu bertugas operasi di Kalimantan. Itu batas negara Kalimantan dengan Sarawaknya Malaysia itu, kalau kita lihat bedanya ya, yang di pihak Indonesia ini kumuh, yang dari wilayahnya Malaysia teratur, bagus, indah. Sekarang terbalik, di sana teratur, bagus, indah seperti waktu saya puluhan tahun yang lalu. Di Indonesia lebih indah, lebih teratur, lebih bagus. Jadi itu yang buat satu kebanggaan untuk kita bersama ya. Kata-kata
humornya ya, dulu kita jalan kaki kan di tengah hutan lebat itu, jalan kaki, istirahat, numpang minta izin untuk istirahat dan foto-foto melepas lelah di wilayah Malaysia di Sarawak. Sekarang terbalik. Sekarang kalau mau foto-foto, mau happy-happy, selfie apa segala macam di wilayah Indonesia, di sana udah ketinggalan gitu. Ya ini salah satu contoh bodoh-bodohan aja. Dan itu saya rasa apa yang dikerjakan Pak Jokowi ini akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo Gibran, dan bahkan lebih daripada itu. Lebihnya itu apa? Yang kekurangannya akan ditutup oleh kelebihannya Pak Prabowo, khususnya karena saya kenal Pak Prabowo ini punya pribadi tegas ya, berani mengambil keputusan dan perhitungannya matang, karena orangnya memang cerdas sekali. Jadi bisa mempertimbangkan sesuatu keadaan dengan matang dan mengambil tindakan dengan cepat dan kerap kali tepat. Yang menarik lagi, dia tegas, kanan kiri gitu. Jadi kalau hitam putih dan sangat komit. Kalau membuat satu komitmen, dia committed terhadap komitmennya. Jadi tidak ada ceritanya bilang ya boleh tapi nanti nggak jadi, gitu. Ya keluarnya ini nggak jadi, itu nggak ada sama pribadi Prabowo, itu nggak ada. Setahu saya ya, karena saya kenal dari kecil ya, kita berkawan udah lama sekali, ya, udah lebih setengah abad ya. Saya pikir yang saya tahu pertama adalah dia memilih untuk bergabung sama Pak Jokowi. Maknanya di situ, hakikatnya adalah dia mendukung apa prestasinya Pak Jokowi, memelihara legasi yang ditinggalkan Pak Jokowi, dan ditambah dengan kelebihan yang ada pada dia. Terakhir Pak, terkait dengan IKN, bagaimana Pak Hendro Priyono melihat pemindahan ibu kota negara yang dilakukan oleh Pak Jokowi? Apakah ini sudah tepat? Kalau pindah dari Jakarta orang tidak setuju itu ya mungkin ada alasan lain, alasan politik atau, tapi secara realitas lihat aja, kita nggak pernah bisa jalan di Jakarta, macet di mana-mana. Lihat aja, barang daratannya juga turun, lihat aja gitu. Udaranya juga seluruh dunia juara polusi. Lihat aja sejarahnya, Bung Karno aja udah mau memindahkan ibu kota negara udah lama. Belum lagi bebannya. DKI itu sudah memberikan beban kepada biaya atau daya tampung dan recruiting, itu apa, pembiayaan nasional seluruh Indonesia terlalu besar, udah membebaninya. Jadi udah harus pindah. Banyak negara juga udah pada pindah kok. Katanya itu pindah. Kalau menyalahi atau menentang pemindahan, menurut saya itu kurang bijak lah. Menurut saya kita semua sudah cocok lah kalau kita setuju pindah. Persoalan tempatnya dan waktunya itu ya silahkan saja didiskusikan. Kalau saya pribadi dari dulu, semasa saya juga masih aktif kerja di pemerintahan, saya sangat dukung pemikiran dulu. Zaman presiden saya Pak Harto, saya menterinya, saya juga sekretaris beliau dalam operasi pembangunan, saya sudah lobang. Pak Harto juga mau mindahin kok ibu kota. Gitu. Waktu itu didiskusikan di mana ya? Apakah di Jonggol, gitu, apakah di Kerawang, atau di mana? Itu dulu pertimbangan dulu itu juga kesimpulannya bahwa kita harus pindah dulu itu. Jadi mulai zaman Bung Karno, zamannya Pak Harto, saya sendiri yang kadang-kadang itu ngobrol sama beliau di Tapos,
di istana, di rumah juga mengenai pembangunan, operasi pembangunan Indonesia. Itu pernah juga kita bicarakan itu, termasuk pembangunan otorita Batam apa dulu juga sudah banyak dibicarakan oleh beliau dan Pak Habibie. Ya, begitu Pak Habibie menggantikan Pak Harto, beliau kan konsepnya berubah gitu tentang otorita. Itu semua cerita masa lalu aja. Buat saya sih, menurut saya nggak perlu jadi referensi, tapi sebagai catatan sejarah, sehingga bisa mungkin menjadi pemikiran bahwa dulu kenapa kesana, kenapa nggak jadi, kenapa ya itu kan bisa jadi pemikiran. Saya lihat seperti Pak Prabowo ya, orangnya kan sering mengumpulkan aset-aset lama. Bukan berarti ngumpulin barang bekas, bukan, tapi kan cerita-cerita yang seperti saya sampaikan ini itu mendapat tempat kalau di Pak Prabowo. Dia itu kan sangat hormat sama orang tua, sama senior, sangat mendengarkan dengan sangat sungguh-sungguh mendengarkan. Ya, ini merupakan satu historical background dari sesuatu proposal ya. Kita ada pemikiran apa dibaca dulu pernah nggak ada, kenapa gagal, kenapa sukses, kenapa jadi, kenapa tidak jadi, itu kan buat catatan aja ya. Sekali lagi yang saya sampaikan ini dulu kan karena perkembangan keadaan dulu, bahwa perkembangan keadaan menuju sekarang kan saya nggak tahu. Jadi intinya saya sih sangat harapkan Pak Prabowo melanjutkan apa yang sudah dirintis Pak Jokowi dengan tambahan kelebihan-kelebihan beliau yang banyak seperti saya bilang itu. Kenapa saya dan teman-teman saya ini, para senior ini sangat optimis akan kepemimpinan Prabowo Gibran, karena khususnya Pak Prabowo sebagai pemimpin negara dan pemimpin pemerintahan, bahwa semua kebijakan itu benar-benar dapat dilaksanakan secara murni berdasarkan Pancasila. Jadi dasar filsafat negara Pancasila itu bisa jalan, karena Pancasila itu hakikatnya yang terdalam adalah persatuan bangsa. Dan dia dari awal ini sekarang aja sudah kelihatan semuanya dirangkul. Kamu memilih saya atau tidak memilih saya, tapi saya adalah presiden kamu. Istilahnya begitu. Jadi dirangkul semua, diajak bergabung. Dan saya bikin lagu itu, mari bergabung atau jangan mengganggu. Nah itu, saya bikin lagu itu. Mudah-mudahan lagunya kalian pada dengarkan itu. Jadi memang antusiasnya adalah persatuan. Ingat, di demokrasi Pancasila tidak ada oposisi. Itu yang selalu lupa. Kalau ngomong oposisi, itu kamu itu udah liberal. Awas, liberal itu ancaman dan tantangan dan ancaman adalah neoliberal. Neoliberal itu tidak baik. Dan kita nanti kebingungan, kita harus berjalan kemana. Jadi kita harus pegang Pancasila, demokrasi Pancasila, ekonomi Pancasila, budayaan Pancasila. Dan saya juga yakin yang paling penting dalam memimpin bangsa Indonesia ini satu adalah pemerintahan yang stabil. Kalau pemerintahan diganggu, tidak mau gabung lalu mengganggu, pemerintahan jadi tidak stabil. Nah, dan itu tidak akan maju. Satu, pemerintahan harus stabil. Kedua, ekonomi kita dengan pemerintah stabil harus tumbuh terus, dan baru kita bisa mengambil langkah-langkah keadilan. Pemerintahan yang stabil, ekonomi yang tumbuh dengan bagus, baru keadilan bisa merata. Kalau tidak merata bagaimana? Masa merata kesengsaraan kan tidak dong. Ya, kita kan mau hidup sama-sama, bukan mati sama-sama lagi. Jadi yang namanya sama-sama itu ya hidup sama-sama, ya, merasakan kue yang cukup, begitu.
Ya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ya. Pak Hendro Priyono atas jawaban-jawabannya Ya, ketemu lagi. telah diberikan waktu pada siang hari ini. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih.